Halo semuanya, halo para warga desa yang bijak. Hari ini kita akan bahas kisah heroik yang mungkin belum banyak dari kalian dengar. Ini tentang Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Merah Putih. Salah satu putra Sulawesi yang berasal dari Bone. Dari peran panjangnya sebagai ajudan almarhum Presiden Soeharto hingga Panglima Pengamanan, beliau punya kisah yang penuh keberanian dan dedikasi yang sangat tinggi. Nah, salah satu peristiwa yang paling mencengangkan terjadi pada tanggal 22 Oktober tahun 1995, ketika Bapak Presiden Soeharto menghadiri sidang PBB di New York, Amerika Serikat. Pada saat itu Bapak Soeharto juga menjabat sebagai Ketua Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, yang menjadikannya figur penting bagi negara-negara yang ada di Timur Tengah. Di tengah agenda penting ini, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin meminta bertemu Bapak Soeharto untuk membahas isu-isu strategis di kawasan tersebut. Ketika Rabin beserta 4 pengawalnya tiba di Hotel Waldorf Towers, tempat Bapak Soeharto ini menginap, mereka malah dicegat oleh pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres Indonesia yang sedang bertugas pada saat itu, termasuk Bapak Syafri Samsudin. Pada saat itu, Presiden Soeharto sedang menerima kunjungan Presiden Sri Lanka, sehingga situasi keamanan menjadi sangat penting untuk dijaga. Kisah heroiknya terjadi pada saat Rabin dan pengawalnya bergerak menuju kamar Presiden Soeharto. Di dalam lift, ketegangan meningkat ketika pengawal Rabin yang merupakan agen Mossad menolak untuk berada dalam satu lift dengan Bapak Syafri dan 2 rekannya. Adu mulut pun tak terhindarkan dan tiba-tiba salah satu agen Mossad mengeluarkan senjata otomatis Uzi-nya. Kemudian menodongkan ke perut Bapak Syafri dan mencengkram lehernya. Namun Bapak Syafri tak kalah sigap. Dengan tenang, ia lebih dulu menodongkan pistol baretanya ke perut agen tersebut, sementara 2 rekannya juga bersiap dengan senjata masing-masing. Kejadian ini membuat Bapak Rabin cemas akan adanya baku tembak dan segera memerintahkan pengawalnya untuk menurunkan senjatanya. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan ke kamar Bapak Presiden Soeharto dan Rabin pun menyampaikan permintaan maaf atas ketegangan yang sempat terjadi. Bapak Soeharto menerima permintaan maaf dari Rabin dengan lapang dada dan keduanya kemudian melakukan pertemuan singkat selama 15 menit untuk membahas beberapa isu-isu penting. Jadi para warga desa yang bijak, kisah ini adalah bukti bagaimana Pak Syafri Samsudin tak hanya bertindak sebagai pengawal presiden, tetapi juga menunjukkan keberanian dan ketenangan yang luar biasa dalam situasi genting. Bahkan ketika bertugas di luar negeri, beliau selalu setia dalam menjaga kehormatan Indonesia, memperlihatkan dedikasi yang menginspirasi kita semua. Sebagai penutup, kisah heroik Pak Syafri ini mengajarkan kita tentang keteguhan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, bahkan dalam kondisi paling kritis sekalipun. Semoga kisah beliau ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu berani dan siap melindungi bangsa dan negara dalam setiap keadaan. Jadi bagaimana menurut kalian para warga desa yang bijak? Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Jangan lupa follow dan like.